ingin pahala dari Allah tapi tidak mencarinya dengan melaksanakan amal soleh. Pengen surga tapi tidak sholat. Pengen dijauhkan dari neraka tapi melaksanakan maksiat, itu kan. Pengen nikah tapi tidak mencari. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi orang yang dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, maka Allah akan segerakan di dunia pahalanya. Diberikan sama Allah di dunia pahalanya. Kalau misalkan dia beramal tidak ikhlas karena Allah. Kita sholat pengen maju usaha, Allah berikan. Tapi nanti di pahala di akhirat tidak dapat apa-apa. Kita sedekah pengen maju usaha, pengen harta bertambah, Allah berikan di dunia. Tapi takutnya ketika Allah berikan di dunia ini, takutnya ketika nanti tidak ada bagian kita di akhirat, gitu kan. Makanya kalau misalkan orang soleh itu seperti ini, kalau misalkan ada doanya ini, kita berdoa seperti ini, terus Allah kasih, harusnya itu bukan bahagia, harusnya sedih. Karena kenapa? Ketika doa kita langsung diijabah oleh Allah, ketika keinginan kita langsung diberikan oleh Allah, takutnya kita berdoa ini hanya dikasih di dunia saja, ketika di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, karena sudah diberikan di dunia. Jadi orang yang dia beramal pengen dunia, maka Allah berikan. Orang yang sedekah karena pengen riya, beribadah karena riya, Allah berikan, pujian manusia datang kepada dia. Tapi ketika di akhirat, gitu kan, apa? Min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan ada bekasnya enggak? Enggak ada. Seperti debu yang berterbangan, udah. Nah, itu seperti amal. Makanya orang kafir pun seperti itu. Orang kafir yang dia beramal di dunia ini, Allah segerakan pahalanya di dunia. Karena Allah itu adil. Karena surganya orang kafir itu di dunia. Makanya ketika dia sedekah, Allah berikan langsung pahalanya. Makanya orang kafir sedekah terus tambah kaya. Karena Allah berikan di dunia. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, itulah. Makanya ketika dia beramal bukan karena Allah atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu Allah segerakan di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Yani al-amala allati amiluha li ghairi wajillahi taala, yaitu yang dimaksud amal atau semua amal allati amiluha li ghairi wajillahi, yang ia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, abtalna sawabaha wa ja'alnaha habaqal habail mansura. Kal habail mansuri. Jadi yang dia beramal terus bukan karena Allah Subhanahu wa taala, abtalna, maka Allah membatalkan. Apa yang dibatalkan oleh Allah? Sawabaha, pahalanya. Jadi Allah membatalkan pahalanya. Orang yang beramal bukan karena Allah, Allah batalkan pahalanya. Berarti tidak ada pahala baginya. Wa ja'alnaha kal habail mansura. Dan Allah akan jadikan dari amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Wa huwa al-guban alladhi yura bi su'ain nas bi su'ai syamsi. Seperti debu yang berterbangan yang dilihat ketika kita melihat matahari. Nah, itulah. Jadi dia yang beramal bukan karena Allah, Allah membatalkan pahalanya. Kalau sudah dibatalkan berarti tidak akan mendapatkan pahala. Kerja siang malam, saya batalkan gajinya, berarti tidak dapat gaji. Orang pun gitu. Puasa, sholat, zakat, apapun kebaikan, tapi bukan karena Allah, Allah batalkan pahalanya. Dia ingin apa di dunia, Allah berikan. Tapi karena dia bukan karena Allah, karena ingin sesuatu, maka Allah berikan. Tapi di akhirat tidak mendapat apa-apa. Makanya penting kita beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa Waqi'un, dan telah diriwayatkan dari Waqi' an Sufyan As-Tsauri an Sami'a Mujahidan yaqulu, dari Sufyan As-Tsauri dari orang yang mendengar dari Imam Mujahid, yaqulu, dia berkata,
ja'a rajulun ilan nabiyyi, jadi telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ini Mujahid, telah datang kepada Nabi ini, rajulun itu berarti laki-laki yang datang. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan berkata si rajul tadi, laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini atasaddaqu bisadaqati faltamisu biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya aku ini suka bersedekah, gitu kan? Sesungguhnya aku suka bersedekah, dan aku mencari dengan sedekah itu atau menginginkan dengan sedekah itu hanya semata-mata istilah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku suka sedekah dan dengan sedekah itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya itu, niatnya itu seperti itu. Dia bersedekah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang benar. Wa uhibbu an yuqalali khairun, dan tetapi aku suka ketika orang lain mau menyebutku orang baik, ketika orang lain memujiku, gitu kan. Pertama dia niat sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia suka ketika orang lain memujinya. Bahkan dia suka ketika dipuji oleh orang lain. Jadi intinya dia sedekah karena Allahnya ada, tapi pengen dipuji oleh orang lain pun ada. Padahal ini 50-50, Pak. 50-50 lah. Ikhlasnya ada, tapi pengen dipuji oleh orang lain pun ada. Tapi apa? Ketika datang laki-laki itu dan dia berkata seperti itu, wanazalat hadhil ayatu, maka turun langsung ayat. Barang siapa yang dia menginginkan bertemu dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, man khaufa al-muqama baina yadayillahi ta'ala, barang dia yang takut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa yuqalu man kana yuridu sawaballahi, dan barang siapa yang ia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal amalan sholihan yakni khalisan, maka hendaklah ia beramal dengan amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dia ingin menghadap kepada Allah, dan barang siapa yang dia takut ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu, Pak. Jadi meskipun kita ini ikhlas karena Allah, ada dalam hati ini pengen dipuji oleh orang lain, tapi tetap ini tidak dianggap ikhlas seperti itu. Ikhlas sebelah, tapi cintanya itu terbagi dua. Cintanya terbagi dua. Aduh, paling nggak enak tuh cinta terbagi dua itu. Apalagi Allah tidak mau cinta kita kepada Allah dibagi dengan makhluknya. Tetap cinta kita dalam amal itu harus lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan musyrik dalam ibadahnya itu kepada Rabb-nya, dan jangan musyrik dalam ibadah kepada Allah itu ahadan, kepada seorang pun. Jadi intinya musyrik itu dalam ibadah ada niat karena Allah, kan yang pertama dalam hadis yang pertama kemarin yang ditakuti oleh Rasulullah itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut musyrik ada dalam hati kita itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau beramal bukan karena Allah, maka mutlak Allah tidak akan menerima amal itu. Maka bersihkan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hakimun, dan berkata siapa? Hakim, sebagian ahli hikmah, minal hukama'i, dari ahli hikmah, man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi bima ya'malu. Jadi barang siapa yang dia beramal dengan 7 perkara, tapi dia tidak mengikuti dengan 7 perkara lagi. Dia beramal dengan 7 perkara, tapi tidak mengikuti dengan 7 perkara lagi. Lam yantafi bima ya'malu, maka tidak akan bermanfaat apa yang dia kerjakan.
beramal dengan 7 perkara, tapi tidak dibarengi dengan 7 perkara, maka amalnya itu dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada manfaat dari amalnya itu. Awaluhu, apa yang pertama? Ayya'mala bil khaibi dunal hadri. Dia itu beramal dengan khauf tapi tidak dengan hadar. Apa yang dimaksud hadar itu? Yakni yaqulu inni akhafu adzaballahi wa la yakhdaru minad dunubi. Nah ini, ada orang berkata seperti ini. Ini sesungguhnya aku akhafu gitu kan. Aku ini takut adzaballahi, kepada siksa Allah. Wala yahdharu minad dunubi, tapi dia tidak takut dari mengerjakan dosa. Ini perkataannya bohong, Pak, seperti itu. Bahkan ini tidak ada manfaat dari perkataannya. Kalau ada seseorang misalkan berkata, takut nggak sama Allah? Takut saya sama Allah. Sesungguhnya aku ini takut sama Allah. Takut dengan siksa Allah. Tapi dia tidak takut untuk melakukan dosa. Ongkoh masieun cenah gitu ya. Tapi teu eureun migawe dosa. Katanya takut kepada Allah. Tapi demi mengerjakan dosa terus menerus. Maka ini perkataannya bohong. Perkataannya bohong. Kalau orang yang dia takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah, maka realisasinya, pembuktiannya, dia akan takut terhadap dosa yang dilakukan, atau dia akan takut melaksanakan dosa. Jadi kalau orang takut kepada Allah tapi tidak takut melaksanakan dosa, ini bohong perkataannya. Yang benar itu takut kepada Allah dan dia menjauhi dosa. Ini yang benar. Misalkan takut nggak kepada Allah? Takut. Tapi banyakkah orang yang meninggalkan sholat? Banyak kan? Banyak. Berarti ini bohong takut kepada Allahnya. Tapi kalau misalkan ditanya sama orang yang suka meninggalkan sholat, Pak, coba tanya. Dia nggak berani nggak bilang tidak takut kepada Allah? Misalkan orang yang suka meninggalkan sholat atau yang suka mabuk, suka apa? Takut nggak kepada Allah? Tanyaannya gitu. Pertanyaannya, takut nggak kepada Allah? Pak, Bapak takut nggak kepada Allah? Takut nggak terhadap siksa Allah? Siksa Allah itu apa? Siksa kubur, nanti di mahsyar, terus terakhirnya dimasukin ke dalam neraka-Nya Allah. Dia takut disiksa di kubur, takut tidak selamat di mahsyar, takut nanti dimasukin ke dalam neraka, tapi terus mengerjakan dosa. Maka ini wala yanfa'uhu dzalikal qaulu syai'an, maka perkataannya itu tidak bermanfaat. Yang pertama itu. Apa yang pertama itu? Dia berkata takut terhadap siksa Allah, tapi dia tidak takut mengerjakan dosa, maka ucapannya ini tidak bermanfaat. Satu. Wasani, dan yang keduanya, an ya'mala bir roja'i duna thalab. Dia beramal dengan roja, itu kan? Tapi tidak dengan tolab. Maknanya apa? Yaqulu inni arju sawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil amali sholihah. Lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an. Jadi dia berkata seperti ini perkataannya. Sesungguhnya aku menginginkan, atau aku ini ingin pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ini pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubuhu bil amali sholihat. Tapi dia itu ingin pahala dari Allah, tapi tidak mencarinya dengan melaksanakan amal soleh. Pengen surga, tapi tidak sholat. Pengen dijauhkan dari neraka, tapi melaksanakan maksiat, itu kan? Pengen nikah, tapi tidak mencari. Itu bohong nggak perkataannya? Bohong kan? Ya itu seperti itu. Orang ini pengen pahala daripada Allah, pengen pahala sodakoh, tapi nggak mau. Pengen pahala tahajud, tapi nggak mau. Pengen pahala sholat berjamaah, tapi tidak mau berjamaah, gitu kan? Maka ini perkataannya bohong. Kalau misalkan dia seperti itu, pengen pahala dari Allah, tapi tidak dicari pahala itu dengan taat kepada Allah Subhanahu. Pengen mendapatkan gaji, tapi tidak mau bekerja, itulah. Kita pengen dapat uang, tapi tidak mau bekerja. Kira-kira dapat nggak?
nggak bakalan dapet kan. Paling nungan lilin. Paling nungan lilin malah. Misalkan saya ini pengen dapat uang, gitu kan? Pengen dapat uang. Tapi disuruh kerja nggak mau. Kan sudah pasti kalau misalkan kerja sekian akan dapat sekian. Tapi kalau misalkan bekerja dengan manusia itu kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan, gitu kan? Kita pengen gajinya sekian, dikasihnya sekian, gitu kan? Tapi dengan sebab kita kerja, kemungkinan nggak dapat gaji. Kemungkinan. Nah, kalau misalkan dia pengen gaji tapi tidak mau kerja, orang apa? Orang bego misalkan dilihat. Bisa seperti itu kan? Bisa disebut orang bodoh kan seperti itu. Katanya mau dapat uang, tapi tidak mau bekerja. Katanya pengen pahala dari Allah, tapi tidak mau sholat. Pengen pahala dari Allah, tapi tidak mau tolak ilmu. Inilah perkataannya bohong. Makanya apa yang dikatakan lam tanfa'u maqalatuhu syai'an, maka tidak manfaat ucapannya syai'an dengan sesuatu apapun. Gitu. Jadi gitu harus ada bukti, Pak. Harus ada bukti. Kita ini pengen, contoh lah, punya pacar, kan sama kekasih itu suka ditanya, tunjukkan keseriusanmu, gitu kan? Kalau kamu serius, datangi orang tuaku, itu kan saudara. Kadang-kadang, kalau kamu serius, datanglah ke rumah. Kalau orang serius datang nggak? Datang. Kalau orang nggak serius mah takut nanti kalau datang ke rumahnya disuruh nikah, gitu kan? Itu berarti orang nggak serius. Kalau kita pengen dapat pahala dari Allah, maka kita laksanakan amal ibadah. Semuanya amal ibadah kita laksanakan. Jangan pilih-pilih. Mau sholatnya, tolak ilmunya, maka jangan pilih-pilih. Amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah laksanakan semua. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan dengan sholat kita yang sudah lama dilaksanakan tidak diterima oleh Allah, masuk surganya dengan sebab tolak ilmu, bisa jadi nggak seperti itu? Bisa jadi. Makanya semua amal laksanakan. Kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiganya wasalisu niati dunal qasdi. Yang ketiganya dia itu niat tapi tidak ada realisasi dengan anggotanya. Niat itu dalam hati, Pak. Wa mahaluha al-qalbu, niat itu dalam hati, gitu kan. Makanya sholat itu disebut niatnya dalam hati. Wa mahaluha al-qalbu wa talabbus sunatun kalau dalam niat. Jadi dia itu niat dalam hatinya tapi realisasi dengan anggotanya tidak ada. Misalkan yakni yanwi biqalbihi an ya'mala bit ta'ati wal khairati wala yaksida bi nafsihi lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Dia ini niat dalam hatinya, misalkan niat dalam hatinya ingin beramal dengan amal taat, dan dia ingin beramal dengan amal kebaikan. Itu kan wala yaksida bi nafsihi, tapi anggotanya itu tidak melaksanakannya. Maka lam tanfa'hu niyatu, maka tidak ada manfaat baginya syai'an, niatnya itu syai'an kembali satu perkara. Contoh seperti inilah. Ada misalkan kita setelah sholat isya pengen niat tahajud misalkan. Tapi kita ini sudah biasa sholat tahajud. Pas habis isya kita niat sebelum tidur niat nanti saya mau bangun tahajud. Ketika pas malam itu kan, ini sama sekali kita ini ketiduran, nggak ingat sama sekali, lepas saja. Ketika dari habis isya tidur langsung ingat subuh. Padahal kita ini sudah biasa melaksanakan sholat tahajud. Kita sudah niat sorenya mau melaksanakan tahajud. Cuman karena dengan sesuatu ngantuk, kecapean, langsung kita bablas tidurnya sampai subuh. Maka niatnya itu dapat pahala. Nah, niat yang seperti itu dapat pahala. Tapi sama sekali tidak bangun. Tapi ada lagi seorang, kita ini niat setelah isya itu niat. Biasa kita suka sholat tahajud. Pas kita niat mau melaksanakan tahajud, jam 2 bangun. Jam 2 karena kita masih ngantuk nih, diterusin tidurnya bablas sampai subuh. Nah, ini tidak akan dapat pahala meskipun sudah niat. Jadi niat yang dapat pahala itu seperti itu.
ada realisasinya, ada pembuktian dalam niat itu. Ada lagi orang, dia ini niat setelah Isya itu mau sholat, padahal dia tidak pernah melaksanakan tahajud. Pas ketika jam 12 bangun sebentar, langsung tidur lagi. Maka ini niatnya tidak bermanfaat. Yang dimaksud niat dalam hati tapi tidak realisasi dalam anggota badannya, maka inilah niat yang tidak bermanfaat. Makanya ya tidak dapat pahala daripada niatnya itu. Jadi kalau misalkan yang penting kan niat kebaikan dicatat oleh Allah. Kalau sholat cuma sekedar niat saja tidak dilakukan, sholat cukup dengan niat kan? Seperti itu kan? Kita akan mendapat daripada sholat, dari niat kita mau sholat itu harus melaksanakan sholat itu. Nah itu. Jadi niat yang ketiganya itu niat tapi tiada realisasi dengan anggota badannya. Dia niat mau beramal, dia niat mau melaksanakan taat dan kebaikan, tapi badannya, anggota tubuhnya tidak melaksanakannya. Maka niatnya itu tidak bermanfaat. Misalkan contoh yang kedua, kita ini mau tolab ilmu tadi itu siang misalkan niat mau tolab ilmu. Saya nanti malam mau tolab ilmu di Cijankan, gitu kan? Niat sudah. Pas waktunya ini, padahal tidak ada halangan apa-apa. Pas waktunya, habis Isya, malas, gitu kan? Kalau hujan itu bukan halangan, hujan itu bukan halangan. Kita perkara dunia pun nggak terhalang dengan hujan kan? Nggak terhalang, apalagi perkara agama, hujan itu bukan halangan. Sekarang mah banyak cara, hujan ada mantel, gitu kan? Ada mantel, hujan panas, nggak usah pakai mantel, gitu. Terus misalkan pas jam 7-nya itu habis Isya, malas. Padahal tidak ada halangan apapun, tidak ada halangan apapun. Makanya meskipun tadi siang dia niat, karena realisasi anggota tubuhnya ketika pas waktunya dia tidak berangkat, maka ini niatnya tidak mendapatkan pahala. Beda dengan misalkan tadi niat kita mau mau talab ilmu, nanti mau talab ilmu ke Cijankan. Pas ketika jam mau berangkat ini, misalkan ada hujan besar, misalkan rumahnya bocor. Kalau saya tinggalin di rumah bisa banjir, gitu kan, seperti itu. Maka dengan sebab dia membetulkan rumah, terus dia tidak bisa berangkat tolak. Nah ini yang diberikan pahala. Karena apa? Halangannya itu, ujiannya itu seperti itu. Kalau misalkan dia pergi ke tempat tolak ilmu, nanti rumahnya akan kebanjiran. Demi membetulkan rumah, karena takut kebanjiran karena bocor, dia tidak bisa berangkat ke tolak ilmu. Maka ini mendapatkan pahala daripada. Karena kalau misalkan meskipun hujan, kalau rumahnya tidak bocor, dia berangkatnya. Jadi yang halangannya itu bukan hujan, tapi dengan hujan itu ada sesuatu. Itu. Kalau misalkan tidak bocor rumahnya, pasti dia akan berangkat. Nah itu pasti akan berangkat. Tapi kalau hujan doang banyak sekarang mah ada hujan mah bukan alasan hujan mah. Bolongan lain mah. Lagi dibocorkan lain mah. Kecuali pas kita hujan nggak punya mantel gitu kan, nggak punya mantel. Masa pemotor nggak punya mantel? Nggak punya mantel, nah itu baru insya Allah diberikan. Jadi ketika niat itu harus ada realisasi dengan anggota tubuhnya. Yang keempatnya, tanggung 7, berarti 4 lagi. Warabi'u bidu'ai dunal juhdi, yakni jadi yang keempatnya itu doa, dia berdoa tapi tidak dengan kesungguhan doanya itu. Apa yang dimaksud? Ya Allah Ta'ala an yuwaffiqahu lil khairi. Dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya taufik untuk beribadah kepadamu. Gitu kan? Dia berdoa seperti itu. Ya Allah berikan saya taufik untuk beribadah kepadamu. Tapi tidak sesungguhnya wala yastahida lam yanfa'u du'ahu syai'an. Tapi dia tidak sungguh-sungguh dengan doanya. Jadi dia itu pengen seperti ya Allah berikan saya taufik. Tapi jalan taufiknya itu tidak dicari. Ya Allah berikan saya kekuatan untuk sholat tahajud, gitu kan? Tapi tidak ada usaha. Pertama, karena apa? Kalau misalkan kita pengen ada kekuatan untuk sholat tahajud,
sebelum tidurnya hidupkan amalan. Sebelum tidurnya hidupkan Amalan. amalan. Sholat hajat dulu misalkan, atau sholat tobat dulu, mandi ayat dulu, terus baca surat. Pokoknya hidupkan amalan sebelum tidur. Maka insya Allah nanti kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan tahajud. Kenapa kita berat ini melaksanakan tahajud? Karena sebelum tidurnya tidak ada amalan. Tidak ada Amalan. tidak amal. Kadang-kadang wudhu pun nggak punya wudhu, kita mau tidur langsung sek kayak gitu. Untung bangun lagi. Kalau nggak bangun lagi bahaya. Nah, dia dengan doanya itu dia tidak sungguh-sungguh realisasinya. Wayan bagi lahu an yajtahida yuwaffiqahu Allah taala kama qala Allah taala. Jadi dasarnya seharusnya bagi orang yang dia bersungguh-sungguh ingin mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersungguh-sungguh pengen mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kama qala Allah taala, seperti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan bagi orang yang dia bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan menunjukkan kepada jalannya, yaitu jalan agama. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, yakni alladzina jahadu fi ta'atina. Jadi orang yang dia sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, wa fidina, dan dalam agama Allah, gitu kan, lanuwaffiqannahum lidzalika, maka Allah akan menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa pun kita harus ada realisasinya. Dalam doa harus ada realisasi, harus ada usaha lah gitu. Harus ada usaha. Kita pengen ke haji, pengen umroh, berarti ada usaha apa? Nabung. Tapi kalau misalkan berangkat atau tidaknya itu kembalikan kepada Allah. Yang Allah hargai itu usahanya. Kita pengen sesuatu realisasinya itu ya, kalau misalkan pengen ke umroh, pengen itu nabung. Kalau misalkan pengen nyumbang ke masjid atau sedekah yang lain, maka kita berusaha. Misalkan kita nggak bisa banyak, ya kasih sedikit kan, sedikit, bukan besar kecilnya, tapi ikhlasnya yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempatnya, yang kelima, wal khamisu bil istighfari dunan nadmi. Yang kelimanya itu dia istighfar dunan nadmi, tapi dia tidak nelangsa, tidak sedih dengan istighfarnya itu. Yani yaqulu astagfirullahaladzim. Ucapannya itu seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suka nggak bilang itu ucapan seperti itu? Mulut kita berbicara astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu kan. Tapi wala yandamu ala makana fihi minadzunubi. Tapi dia tidak sedih, tidak menyesal, gitu kan. Dengan apa? Dengan perkara, gitu kan, yang ada dalam dirinya dari dosa. Jadi intinya seperti ini. Dia mengucapkan istighfar tapi tidak menyesali apa tidak sedih dengan dosa yang sudah dia lakukan. Jadi intinya astagfirullahaladzim. Tapi astagfirullahaladzim itu bukan dosa yang diingat. Astagfirullahaladzim, saya di rumah belum punya beras. Astagfirullahaladzim, saya cicilan belum kebayar. Kebanyakan seperti itu yang diingatnya itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi kemana? Maka itu tidak akan ada manfaatnya. Jadi ketika kita bilang astagfirullahaladzim itu, maka yang diingat dosa yang sudah kita lakukan. Kita dikir pagi petang, misalkan pagi-pagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa saya yang telah dilakukan dari asar sampai subuh. Ketika kita istighfar pada sore hari, ya Allah, ampuni dosa saya yang telah dilakukan dari subuh sampai asar. Makanya ada dikir pagi petang itu. Dikir pagi petang itu minimal astagfirullah, istighfar 100 balik, salawat 100 balik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100. Baik, dikir pagi petang, ba'da subuh dan ba'da asar. Itu untuk apa? Untuk kiparat dosa kita yang telah dilakukan dalam sehari semalam. Nah, dia bilang astagfirullahaladzim, tapi dia tidak nangis atau tidak menyesali dengan dosa yang telah dia lakukan. Maka lam tanfa'hu al istighfar, maka tidak ada manfaat istighfarnya.
yakni bi ghairin nadamati, dengan dia tidak apa? Tidak menyesali dosanya, atau dia tidak nelangsa dengan dosa yang telah dia lakukan. Jadi dalam istighfar tuh minimal kalau misalkan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, meskipun kita tidak bisa nangis, harusnya ketika mengucapkan astagfirullahaladzim itu kita bisa nangis, harusnya seperti itu. Minimal kita disedih-sedih we. Sedih-sedih gitu. Tidak mata berem lah ya. Minimal mata berem gitu. Meskipun teu kaluar cipanon gitu. Minimal disedih astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minimal seperti itu. Meskipun kita ini memang belum benar-benar ketika mengucap istighfar itu, ketika istighfar diucapkan kadang-kadang kita terbayangnya bukan dosa. Tapi yang terbayang itu kebutuhan kita, gitu kan? Ketika Allahu Akbar itu bukan apa namanya, tapi Allahu Abrai. Kelihatan semua yang hilang tadi kelihatan. Nah, itu. Makanya minimal ketika kita istighfar itu, ketika membaca istighfar minimal ada sedih dalam hati kita. Terus yang keenamnya apa? Wasadisu bil alaniyati dunasariroti, ketika dohirnya tidak sesuai dengan batinnya. Dohirnya tidak sesuai dengan batinnya. Apa yang dimaksud dohirnya tidak sesuai dengan batinnya? Yakni yuslihu umurahu fil alaniyati wala yuslihu fisarri. Dia itu membereskan perkara dalam dohirnya, tapi tidak membereskan dalam batinnya. Jadi istilahnya kelihatannya orang ini beramal seperti ikhlas. Kelihatannya sholatnya, sodakohnya, sholat ilmunya seperti ikhlas. Bahkan bisa ketika di hadapan orang amalnya tuh seperti ikhlas. Sholatnya yang tadinya cepat-cepat ketika ada di hadapan orang, takbiratul ihramnya beda. Ketika nggak ada orang, Allahu Akbar, itulah. Tapi ketika ada orang, Allah, beda Allahu Akbar ya. Jadi jangan-jangan nih gitu kan. Ketika kita sholat ini ada di hadapan orang kita ini berbeda, terus gak ada orang kita biasa-biasa saja, jangan-jangan amalan kita tidak ikhlas. Pertanyaan seperti itu. Kalau kita sholat sunat gak ada orang, Allahu Akbar, langsung ya. Tapi ketika ada orang, takbirnya beda, Allahu Akbar. Ada tarik sedikit. Baca bismillahnya pun beda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai ketika dohirnya itu seperti beres, tapi dalam batinnya itu tidak, luarnya seperti ikhlas tapi dalamnya tidak ikhlas. Maka orang seperti itu lam tanfa'hu ala niyatuhu syai'an. Maka ketika dalam kesendiriannya itu maka tidak ada manfaatnya. Nah, yang ketujuhnya wasabiu an ya'mala bil kadidunal ikhlas. Dia itu beramal dengan capek, susah payah beramalnya itu. Yakni yajtahida fi taati. Dia itu sungguh-sungguh dalam taat. Salatnya capek, sedekahnya habisin uang, bahkan tahajud capek dalam beramal ibadah. Dalam taat itu dia capek, bahkan lagi sakit dia laksanakan apa-apa, capek dalam taat. Tapi wala yakunu amaluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Tapi amalnya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Pak? Capek-capek dalam ibadah tapi amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lam tanfa'u amaluhu bi ghairi ikhlasin wa yakunu dzalika igtiraran minhu bi nafsihi. Maka amalnya itu tidak ada manfaat karena dilakukan tidak bahkan justru dia tertipu dengan hawa nafsunya. Jadi jangan sampai ketika beramal kita capek. Bisa mah yang capek contoh lah. Kalau misalkan ada pembangunan masjid, kita ada pengumuman kepada para bapak-bapak, misalkan RT sekian di masjid ada pengecoran. Maka diharapkan semua warga ikut ngecor, membantu pengecoran. Capek nggak ngecor, Pak? Capek sampai tangan pun jadi ganas, kelupas tangan tuh kan, panas itu kan.
tapi tidak ikhlas. Nah itulah yang kita udah capek, panas-panasan, tangan sampai rusak, tapi tidak ikhlas, maka tidak ada manfaat pekerjaannya. Makanya yang 7 ini minimal kita yang 7 ini kita perhatikan. Yang pertama apa? Jangan sampai kita ini. Yang pertama kita takut kepada Allah, tapi realisasikan takut kepada Allah itu dengan menjauhi dosa. Pertama. Yang kedua, beramal itu dengan roja, maka harapan kepada Allah, maka realisasinya kita ini pengen mengharap pahala dari Allah, tapi realisasinya kita laksanakan amal soleh. Yang ketiganya kita niat ingin melaksanakan taat kepada Allah, gitu kan? Tapi kita realisasikan juga dengan anggota badan kita. Yang keempatnya kita berdoa pengen mendapatkan hidayah taufik daripada Allah, maka kita pun harus berusaha menjemput hidayahnya. Yang kelimanya kita beristighfar, tapi istighfarnya itu harus dibarengi dengan kesedihan, minimal sesedihan atau minimal itu bisa sedih sesedihan atau kesedihan ulah seserian tinggi astagfirullahaladzim pada seserian yang keenamnya, maka kita buktikan amal kita ketika sendiri dengan ketika amal di hadapan orang lain. Ketika amal kita sendiri harus ikhlas, ketika di hadapan orang pun kita harus ikhlas. Jadi tidak terpengaruh. Ketika tidak ada orang semangat, ketika ada orang pun semangat. Yang ketujuhnya, jangan sampai ketika kita mengerjakan amal capek, tapi niat dalam hati tidak ikhlas. Karena amal yang tidak ikhlas, pertama, amal tidak ikhlas yang kemarin tuh amal yang tidak ikhlas itu pertama tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua tidak mendapatkan pahala. Yang ketiganya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah dan hidayah untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Nah, makanya harus ada niatul amal wa tabligh gitu. Jadi sekarang kita mendengarkan tausiah, maka kita datang ke rumah. Nanti ketika pulang ke rumah yang punya istri, misalkan cerita meskipun istri nggak nanya juga ceritain. Misalkan, Pak tadi dari mana? Dari ini pengajian. Apa yang dibawa? Ceritain. Berarti intinya setiap amal kita harus ikhlas. Dan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan, khususnya untuk saya yang menyampaikan, umumnya untuk para bapak sekalian. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.